Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang meragukan bukti pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 98 menuai kritik bertubi. Pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya mendiskreditkan kerja tim gabungan pencari fakta dan menyakiti para penyintas. Tahun ini, Kementerian Kebudayaan punya proyek yang kontroversial. Proyek itu adalah penulisan ulang buku sejarah Indonesia yang ditargetkan rilis tahun depan, tepat dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Namun belum juga rilis, proyek ini mendapatkan kritikan keras dari berbagai pihak, termasuk ketika Menteri Kebudayaan Fadlizon mempersoalkan keabsahan bukti adanya perkosaan massal di tahun 98. Kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kita nggak pernah tahu. Ada nggak fakta keras? Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Ya. Pernyataan Fadlizon pun dinilai sebagai upaya mendiskreditkan kerja tim gabungan pencari fakta yang telah melakukan pendokumentasian dan penyelidikan atas peristiwa Mei 98 dengan kekerasan seksual sebagai bagian dari peristiwa itu. Saya setuju bahwa terminologi perkosaan massal memang harus dikelola dengan baik dan bijak atau dengan empatik lah gitu. Tapi justru dengan prinsip kebijaksanaan dan sikap empatik itu seharusnya Menteri Kebudayaan tidak mengeluarkan istilah rumor sebagai sikapnya yang meragukan adanya perkosaan massal itu. Dalam pernyataan terbarunya, Fadlizon menyampaikan bahwa tak sama sekali menegasikan adanya peristiwa perkosaan massal di tahun itu. Ia kembali menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta dan legalitas hukum. Merespons polemik ini, pihak istana meminta masyarakat memberikan ruang bagi para sejarawan, sekaligus mengawasi dan mengoreksi hasil kerja mereka. Dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada. Coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini. Dan untuk nanti kita pantau, kita pelototi, kita periksa bareng-bareng. Toh yang menulis ini adalah para sejarawan yang juga kredibel. Punya kredibilitas tinggi dan mereka tentu tidak akan mengorbankan kredibilitas mereka ya untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi, tapi jangan divonis macam-macam dulu. Pada tanggal 15 Juli tahun 1998, Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, mengeluarkan pernyataan soal kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk perkosaan yang terjadi dalam proses pergantian rezim saat itu. Dalam kesempatan itu, Habibie menyampaikan pengakuan sekaligus penyesalan negara atas peristiwa perkosaan yang pernah terjadi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.